Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan program machine learning yang menggunakan linear regression. Pertama kali kita di sini mengimport library Pandas dan saya aliaskan itu menjadi PD untuk memperpendek. Dimulai dari pendeklarasian variabel pizza yang berisi dictionary, yang isinya itu key pertama itu diameter dengan value array sebagai berikut, dan key kedua itu harga, dan library kedua value kedua itu array sebagai berikut. Nah, hal yang pertama kali kita harus lakukan itu membuat data frame dari si pizzanya. Nah, data frame ini akan membuat seperti tabel sebagai berikut seperti ini. Nah, caranya itu menggunakan library Pandas. Ini kita singkatnya di PD dengan fungsinya data frame. Nah, argumennya itu yang ini kan. Nah, kita tampilkan pizza.df. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu kita akan mengimport library matplotlib.pyplot atau kita pendek aja jadi PLT. Nah, dari data frame tadi kita gunakan plot ini untuk membuat diagram ini, gambar, pokoknya gambar lah. Nah, itu kainnya atau jenisnya itu scatter dengan yang sumbu X-nya itu diameter tadi, yang ini diameter ini, dan sumbu Y-nya itu harga ini. Nah, ini plt.title, fungsi title itu untuk mengganti judulnya. Nah, untuk X label itu mengganti label di sumbu X, dan Y label itu untuk mengganti sebagai sumbu Y, label sumbu Y. Nah, Xlim ini artinya limit atau rentang. Itu kita buat rentang dari sumbu X-nya itu 0 sampai 25 dan Y-nya juga 0 sampai 25. Nah, grid ini itu maksudnya untuk menampilkan grid ini atau garis-garis ini. Nah, plt.show ini artinya untuk menampilkan gambar ini. Nah, yang ketiga itu di sini kita mengimportkan library NumPy. Nah, saya pendekkan jadi NP. Nah, yang pertama kali itu berisi variabel X yang berisi np.array. Kita membuat array dari NumPy. Itu isinya value dari diameter. Ini maksudnya kayak indeks gitu. Kan ini kan key tadi, key-nya, key yang ini. Nah, diambil value-nya. Itu berarti yang X ini akan menghasilkan value yang ini. 6, 8, 10, 14, 18. Nah, sedangkan Y itu sesuai dengan harganya yang ini juga. Yang di atas ini. Nah, sudah. Kita buat array-nya. Lalu kita reshape. Nah, yang pertama itu kita reshape si X karena sebagai variabel yang mempengaruhi. Nah, reshape dengan argumen min 1,1 maksudnya itu terdapat beberapa array satu dimensi yang berisi satu elemen. Maksudnya satu elemen itu misalnya 6, 8, ini kan array satu dimensi. Nah, di sini isinya 6, 8, 10, 14, 18. Kumpulan dari array satu dimensi ini punya dua dimensi. Ya, kayak gitu lah. Nah, kita coba shape kembali. Itu 5, maksudnya 5 buah ini. Kita hitung 1, ini 1,
2, 3, 4, 5. Nah, betul kan ada 5 buah array. Lalu array atau list ini. Tadi di sini array itu. Ya, dan berisi satu elemen. Tiap array itu berisi satu elemen. Nah, lalu yang keempat, kita akan mengimport sebuah fungsi atau metode yang berada di dalam library scalar.linear model, yaitu fungsi linear regression. Nah, pertama kita akan menampungkan itu di dalam variable model, lalu kita menggunakan fungsi fit untuk mengepaskan ke dalam bentuk linear regression yang si x ini tadi, x sama y ini. Nah, setelah itu kita akan membuat visualisasinya. Nah, kita akan membuat sebuah array yang dari rentang 0 sampai 25 dan reshape 1,1 seperti yang di atas tadi, membentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Nah, yang visualnya ini menjadi prediksi dari si X visual. Nah, mengapa prediksi? Karena si X visual ini mempengaruhi dan yang Y visual ini yang dipengaruhi. Maksudnya itu misalnya X ini berubah, pasti Y ini berubah. Gitu. Misalnya X ini nggak berubah tapi Y-nya bisa berubah. Nah, maksudnya gitu. Yang variabel yang dipengaruhi maksudnya. Nah, terus ini plt.scatter ini sama aja seperti yang di atas, ini jenisnya scatter yang ini, pakai plot ini. plt.scatter kita masukkan untuk simbol x-nya itu yang x yang di atas ini. Nah, ini tadi yang kita sudah shapes, dan y-nya yang ini yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini plot untuk menggambarnya itu yang pertama X visual tadi, untuk digambar ini X visual dan Y visual. Nah, R di sini ini sebagai garis, gambar garisnya ini yang awal warnanya. Misalnya R itu warna merah, misalnya kita ganti green, nah itu ganti jadi warna hijau, kita ganti aja warna merah biar nampak kelihatan. Nah, ini kita juga sama seperti di atas, itu mengganti judulnya. X label itu label di sumbu X, dan harga itu Y label ini mengganti sumbu label di sumbu Y. Nah, ini juga untuk mencetak rentangnya. Xlim sama seperti di atas tadi, 0 sampai 25 di sini. Ylimnya juga 0 sampai 25. Nah, grid ini sama seperti di atas, menampilkan garis-garis. Nah, yang VLT show ini juga sama dengan yang di atas tadi. Yang ini untuk menampilkan diagramnya, gambar maksudnya. Nah, di sini kita mau lihat pertama itu kita lihat berapa dia titik mulainya, yaitu intercept dengan menggunakan model dan intercept, mengambil nilai interceptnya. Itu kita lihat di sini bahwa ini 1,9. Nah, di sini kita lihat di sini dia mulai dari si garis awalnya ini, titik awalnya itu dia sebenarnya ini 1,9. Cuma kan karena nggak nampak, kita istilahnya 1,9 lah, sesuai dengan yang ini, mendekati 2. Nah, untuk slope ini kemiringan dari garisnya itu sebesar 0,97. Nah, lalu untuk ini kita prediksi
prediksikan, misalkan ada diameter pizza yang baru, kita ingin memprediksi harga-harga yang akan dikenakan. Nah, misalnya ini diameter yang baru itu 12, 20, dan 23. Kita reshape dulu seperti tadi jadi beberapa array di satu elemen. Nah, kita prediksi harganya menggunakan fungsi predict. Nah, ininya yang argumennya itu dari diameter pizza yang tadi, yang isinya array tadi, kita prediksikan. Nah, diketahui bahwa prediksinya itu untuk diameter 12 itu harganya 13, sekian, yang 20 21, sekian, dan 23 itu 24, sekian. Nah, untuk membuktikan keakuratan dari machine learning ini, untuk keakuratan linear regression maksudnya. Nah, itu kita coba. Nah, ini sama seperti data yang di atas. Nah, kita fit aja dulu xtrain sama ytrain. Nah, kita menggunakan fungsi predict. Tunggu. Sebelum itu kita menggunakan fungsi r2score dari library sklearn.matrix. Nah, lalu kita menggunakan prediksinya itu model.predict, fungsi prediksi tadi. Itu isinya xtest yang di atas ini, yang isinya apa? Bahwa nilainya segini, dan r2score maksudnya r2-nya itu r2score, y-test sama y-predict. Nah, kita tes y-testnya dengan y-predict. Y-predict yang ini isinya x-test. Nah, betul, seberapa betul dia harga yang kita ketahui di atas tadi, yang 8, 9, 11 itu, dengan harga yang bawahnya. Nah, seberapa rentangnya? Kita lihat dia 0,66 sekian. Nah, maksudnya ini semakin baik ke mendekati 1, itu semakin saya semakin tepat lah prediksinya. Nah, kalau semakin menjauh dari 1 atau mendekati 0, bahkan bisa minus, itu prediksinya akan semakin buruk atau tidak pernah terjadi, atau jauh dari yang hasilnya jauh dari hasil prediksi. Nah, sekian dari video penjelasan tentang program linear regression Python ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.